Halo sedulur, kita jalan-jalan lagi. Hari ini saya ajak sedulur semuanya menuju ke sebuah kota di pesisir selatan Jawa Timur ya. Tepatnya di paling ujung, ini kota Seribu Goa, Pacitan namanya. Dengan 1000 daya tarik tempat pariwisatanya, Pacitan memang selalu menarik untuk dikunjungi. Tapi bukan ke tempat-tempat wisata tujuan kita kali ini. Kita akan menuju ke sebuah museum yang baru saja diresmikan, yakni pada tanggal 17 Agustus 2023. Pak SBY sendiri yang meresmikannya, karena ini adalah Museum SBY, sekaligus juga Art Gallery Ani Yudhoyono. Nah, kita sampai di loket ya. Ini kita akan mencoba membeli karcis atau tiket. Ada perbedaan ya untuk bagi para pengunjung. Untuk lokal Pacitan itu tarifnya murah aja. Tiketnya cuma 25.000, tapi untuk nasional dan karena KTP saya Ponorogo, otomatis saya kena tarif nasional 50.000 per orang. Untuk tarif internasional atau turis asing dikenakan sebesar 100.000 rupiah. Nah, dari loket ini kita menuju ke gerbang masuk dan diadakan pemeriksaan dengan scan barcode di tempat ini. Ini mulai dibuka ini kapan, Pak? 17 Agustus. Ini baru aja ya. Iya. Dari sekian hari, katakanlah 2 minggu ya. 2 mingguan itu pengunjung gimana? Lumayan banyak Bapak, ramai juga. Ramai juga. Dari Pacitan sendiri sama luar kota akan mancanegara. Oh gitu ya. Dari Malaysia kemarin juga ada 11 rombongan, 11 orang satu rombongan. Setiap hari buka? Iya, kecuali hari Selasa. Kecuali hari Selasa. Kalau ininya apa? Yang paling ramai dari dua minggu ini hari apa? Sabtu dan Minggu. Oke, masih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Bapak Sosok. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita ada di Pacitan dan hari ini kita akan berkunjung ke salah satu museum terbesar ya yang baru saja dibuka. Menurut informasi sih koleksinya lengkap sekali dan saya pengen mendokumentasikan. Misal kita tunjukkan dulu semuanya. Maaf anginnya agak kenceng ya, jadi ada bunyi-bunyi yang kurang enak di video kita kali ini. Terima kasih, tetap ikuti video ini seterusnya ya. Like, comment, subscribe dan silakan makin berkembang. Salam. Ini adalah Museum SBY atau Galeri SBY Ani. Demikian nama resminya. Bangunan berwarna putih ini terlihat megah berdiri di sisi selatan JLS ya, semacam itu. Di jalur istimewa yang menghubungkan wilayah selatan Pulau Jawa. Ketika kita masuk ke museum ini, kemegahannya sangat terasa ya. Bahkan barangkali memang sengaja dibikin dengan nuansa mirip-mirip Istana Negara. Kita disambut oleh petugas yang ramah, muda-muda, energik. Dengan ruangan bagian depan, ini menampilkan foto-foto Pak SBY serta beberapa lukisan yang nampak megah menghiasi ruangan bernuansa cerah ini. Nah, dari sini kemudian kita diarahkan untuk menuju ke ruangan-ruangan yang ada di museum dan galeri ini. Museum ini terdiri dari 2 lantai ya. Ada lantai 1 dan lantai 2. Lantai 1 juga dibedakan menjadi 2 ruangan atau 2 gedung. Demikian juga halnya dengan lantai 2. Itu nanti akan dihubungkan dengan koridor yang nanti akan juga kita videokan. Kita akan mencoba masuki bagian pertama atau lantai 1 gedung 1 dari Museum Presiden Republik Indonesia ke-6 ini. Di sepanjang lorong kita akan disambut dengan lukisan-lukisan indah dan menawan. Juga beberapa foto dari Bapak
Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, ini lorongnya lumayan agak panjang dan kita sudah memasuki bagian pertama dari Museum Megah yang baru saja diresmikan di Kabupaten Seribu Goa, Pacitan ini. Pada bagian pertama dari ruang Museum SBY ini, kita akan diperlihatkan semacam replika dari rumah masa kecil Pak SBY. Ini rumah joglo, kemudian juga lengkap dengan replika kamar pribadi Pak SBY yang berada di Joglo, Kelurahan Ploso, Kabupaten Pacitan. Tentang joglo dan juga ruangan Pak SBY sudah kita videokan, nanti bisa dinikmati di channel ini. Terus juga ada koleksi-koleksi buku yang di masa lalu pernah menjadi bacaan favorit dari Pak SBY. Menariknya ada komik R.A. Kosasis juga di sana. Ini tentu saja memang menjadi favorit bagi anak-anak di masa itu ya, atau remaja-remaja di masa itu. Ini ruang pribadinya, ada poster The Beatles, grup musik kesukaan Pak SBY. Kemudian juga ini tempat tidur yang digunakan Pak SBY dari SD sampai SMA. Ini ruangan dalam dari Pak D-nya Pak SBY, joglo ini, yang kemarin juga sudah kita tampilkan ya. Untuk diketahui Pak D-nya Pak SBY ini adalah Kepala Desa Ploso, Pacitan itu Pak Sastro Sutrisno kalau tidak salah ya. Itu menjabat kepala desa di Kelurahan Ploso itu sampai dengan 40 tahun. Dan ini adalah sepeda pancal yang digunakan Pak SBY untuk sekolah di masa itu. Ada juga ditampilkan salah satu kegiatan favorit Pak SBY yang bermain musik di masa mudanya. Makanya tak heran kalau beliau juga lumayan banyak membuat lagu-lagu ya, yang bisa dinikmati oleh sedulur semuanya. Ini adalah ruangan yang mana menunjukkan dokumentasi beliau waktu menjadi taruna di Akademi Militer Nasional. Dulu namanya AMN ya, belum Akabri, di Magelang, di Lembah Tidar. Seperti ini kondisinya, dan itu ada replika ruangan pribadi Pak SBY ketika menjabat Serma Taruna. Ini masih taruna ya. Nah, di ruangan seperti inilah beliau tidur dan tinggal sehari-harinya, dilengkapi dengan berbagai macam jadwal, juga schedule harian yang memang sangat ketat ya. Makanya tak heran apabila alumni Akabri atau AMN itu benar-benar menjadi sosok pribadi yang benar-benar disiplin dengan dedikasi yang luar biasa. Ini adalah seragam Pak SBY saat menempuh pendidikan di Akademi Militer ya. Semuanya berada rapi pada replika lemari yang memang dibuat 100% mirip dengan kondisi aslinya di sana. Itu adalah tempat tidurnya. Nah, cukup untuk satu orang ya. Dilengkapi dengan kursi dan meja belajar atau meja untuk menaruh hal-hal penting selama beliau menjalani pendidikan di Akademi Militer Magelang. Kembali kita akan menuju ke ruangan yang menyimpan dokumentasi beliau selama di Akademi Militer seperti ini. Dan yang unik, selama di Akademi Militer beliau kan menjadi semacam komandan di satuan apa gitu ya. Beliau mendapat kendaraan dinas yakni berupa sepeda pancal. Kendaraan dinasnya antik ya, sepeda pancal. Nah itu peralatan makan yang digunakan beliau selama menjadi taruna di Akademi Militer Nasional. Maaf. Nah, seperti ini seragam yang dikenakan beliau dulu.
di sana sebagian. Nah, kemudian kita akan menuju ke ruang selanjutnya ya. Ruang selanjutnya ini adalah saat beliau menjalani pendidikan para di Panama. Ya, ini pendidikan perang hutan atau semacam perang gerilya gitu ya di Panama. Karena Panama memang kita kenal dengan hutan-hutan yang seperti ini. Nah, kayak gini, lengkap dengan dokumentasi foto-foto beliau ketika di sana. Terus juga seragamnya diabadikan di sini. Apa yang digunakan beliau selama menempuh pendidikan perang hutan di Republik Panama. Seperti ini ya. Menarik sekali. Ini seragam beliau. Lengkap dengan senapan serbunya. Nah, ini ada semacam kayak tangga dari kayu ini yang digunakan juga untuk berlatih di masa itu. Replikanya dibuat lengkap dengan patung-patung kecil. Nah, pendidikan ranger. Seperti itu dokumentasinya. Nah, dari sini kita nanti akan bergeser ke ruang berikutnya ya. Tapi kita nikmati dulu yang seperti ini. Ini ada dibuat semacam pohon-pohonan ya di ruangan ini ya, biar nampak mirip dengan kondisi hutan di Panama sana. Ada terjun juga. Melakukan terjun payung selama pendidikan. Seperti ini. Nah, dari sini kita akan bergeser ke sebuah ruangan yang mendokumentasikan selama beliau bertugas di Timor Timur. Ya, Pak SBY ini pernah menjalani tugas sebagai komandan perang ya di Timor Timur. Nah, itu adalah menunjukkan di mana beliau sedang meeting membahas strategi penyerangan dengan salah satu perwira juga yang di sana, lengkap dengan peralatan. Ada lampu teplok seperti ini, kemudian dilengkapi dengan peta maupun manajemen strategi, ada teropong dan lain sebagainya. Nah, ada yang medan kayak mirip-mirip di tim-tim gitu ya, atau barangkali teman yang tahu bisa nanti dituliskan di kolom komentar. Nah, ini adalah peralatan tempur Pak SBY ketika di Timor Timur. Seperti ini, apa saja yang digunakan bisa disimak seperti itu. Itu ada terlihat topi baja, kemudian kopel, sarung pistol, kemudian sabuk militer itu, ada bayonet juga di sana, teropongnya seperti ini. Saat menjadi komandan di Timor Timur, beliau berpangkat mayor ya, perwira menengah, itu ranselnya. Nah, ini kondisi lapangannya, itu foto beliau di sana, dan ini adalah mobil jeep yang digunakan selama tugas di Timor Timur. Karena mutlak memang harus menggunakan mobil jeep ya untuk keperluan militer, yang mobilnya lebih bagus untuk medan-medan dengan berbagai macam halangan maupun rintangan. Ini beliau sudah menjadi komandan Linut ya kalau tidak salah, Ucang, ini di Jawa Barat, menjadi komandan Linut Kostrad di sana. Lengkap semua, foto-fotonya seperti itu. Nah, teman-teman bisa nikmati, bisa lihat semuanya di Museum Pak SBY ya. Makanya mumpung masih hangat, buruan datang. Nah, itu 9394 Kolonel Infanteri SBY, sudah kolonel ya, Brigip Linut 17 Kujang 1 Kostrad. Nah, ini tadi satuan elit di jajaran TNI Angkatan Darat. Ya, Linut memang satuan elit ya. Biasanya kalau sudah dari dan Linut itu terus naiknya cepat. Nah, ini outfitnya atau seragam dan juga peralatan beliau saat menjadi komandan Brigip
Lino 17 Kostrati Kucang itu. Nah, itu saat beliau terjun. Nah, ini ransel yang digunakan pun nanti di bawahnya itu. Nah, itu masih disimpan rapi lengkap dengan topi baja, juga peralatan-peralatan terjun payungnya. Ini ransel beliau juga saat bertugas di masa itu, payungnya lengkap semuanya. Kita menuju ke ruangan berikutnya. Nah, di ruangan ini ada dokumentasi saat beliau menjalani misi perdamaian di Bosnia Herzegovina, di semenanjung Yugoslavia dulu ya. Namanya Yugoslavia, itu sebuah negara federal yang kemudian komunis ya, hancur waktu itu, runtuh, kemudian berpisah sendiri-sendiri. Ada Bosnia Herzegovina ini negara muslim ya, negara muslim di Eropa yang memisahkan diri dari Yugoslavia, pecahan itu, kemudian terlibat perang besar dengan Serbia, benar ya, dengan Serbia ya. Nah, saat mulai reda, banyak pasukan perdamaian, salah satunya dari TNI, dan Pak SBY adalah komandan di masa awal-awal misi perdamaian ke Bosnia Herzegovina. Nah, ini adalah seragam beliau waktu di sana. Topinya biru ya, biru muda, itu khas pasukan perdamaian PBB. Baretnya juga. Nah, kita langsung menuju ke ruang sebelah setelah dari sini. Nah, ini beliau pangkatnya sudah naik ya, Komandan Korem kalau tidak salah ini. Oh ya benar, Komandan Korem di wilayah Jawa Tengah, Magelang, Purworejo, Temanggung dan sekitarnya, area-area situ. Jadi menjadi komandan teritorial ya. Pangkatnya masih tetap kolonel jadi di tempat ini. Kemudian menjadi Pangdam 2 Sriwijaya. Beliau saat ini sudah Mayor Jenderal ya, kalau tidak salah, bintang 2. Mayor Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono. Nah, dari Panglima Kodam ini, beliau nantinya saat peristiwa memilukan Geger 98 reformasi itu, pangkatnya sudah menjadi Letnan Jenderal ya, sudah naik satu tingkat lagi. Ini dokumentasi saat reformasi, mobil-mobil hancur, tembok-tembok hancur, dan lain sebagainya. Berbagai macam mural di tembok-tembok, reformasi, harga mati, kembalikan TNI ke barak, batalkan dui fungsi ABRI, dan lain sebagainya. Saat itu jabatan Pak SBY strategis ya, dengan bintang 3, Letnan Jenderal. Beliau adalah Kaster. Kaster itu kalau zaman dulu namanya Kasospol, Kepala Staf Sosial Politik ABRI. Nah, di saat itu posisi beliau benar-benar menentukan karena tindakan politik apa yang harus dilakukan oleh ABRI di masa itu dibahas dari meja beliau, kemudian diputuskan, diakumulasikan, dan diimplementasikan ke tataran kebijakan yang lebih luas. Saat itulah Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan presiden, kemudian digantikan Pak B.J. Habibie, dan saat itu pula ada upaya reformasi ABRI. Nah, 3 orang yang merumuskannya adalah Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono, Letnan Jenderal Agus Wijoyo, dan Mayor Jenderal Agus Wijoyo dan Mayor Jenderal Agus Wirahadi Kusuma. Nah, seperti ini ya, benar-benar dari tangan beliau bertiga kemudian dirumuskan bagaimana reformasi ABRI ke depannya. Nah, setelah itu kemudian dirubah namanya menjadi TNI ya. Jadi TNI, sebelumnya ABRI, Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, 3 matra plus kepolisian, Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara, dan juga Polri. Nah, setelah reformasi ini, Polri kemudian dipisahkan dari ABRI, bukan lagi bagian dari Angkatan Bersenjata. Nah, ini foto Letnan Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono.
Nah, kita masuk ke ruangan berikutnya yang mana di sini beliau diangkat menjadi Menko Polkam ya. Di era Gus Dur. Di era Presiden Gus Dur, presiden keempat, beliau menjadi Menko Polkam. Otomatis dengan jabatan birokrasi seperti itu, Pak SBY harus pensiun dini. Ya, ini adalah mobil dinasnya, Volvo, tapi replikanya. Asli mobil tapi replikanya, bukan mobil aslinya. Tapi mobil dinasnya Menko Polkam dulu seperti itu. Nah, kembali ke itu tadi, beliau pensiun dini dari militer yang seharusnya bisa jadi bintang 4 sampai di bintang 3 beliau sudah pensiun ya, yaitu wisuda Purnawira Jenderal SBY. Bintang 3 pensiun dini 7 tahun sebelum masa dinasnya berakhir karena ada panggilan tugas yang lain, yakni beliau dijadikan menteri pada kabinet pemerintahan Presiden Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Nah, ini adalah bagian terakhir dari gedung 1 lantai 1. Kita lewat koridor ini. Oh ya, di sisi kiri koridor ini ada kafe ya. Saya kemarin sempat ngopi di situ. Nah, kita lanjut menuju ke gedung 2 lantai 1. Lihat betapa gendutnya saya sekarang ya. Olahraga tapi nggak bisa turun-turun guys. Nah, kita menuju ke gedung 2 lantai 1 yang mana di sini Pak SBY sudah mulai terjun ke dunia politik ya. Dan pada pemilu presiden pertama beliau bisa memenangkan pemilihan presiden. Waktu itu dengan kendaraan Partai Demokrat didukung partai apa ya, lupa saya. Demokrat pada masa itu cuma mendapat 7% kalau tidak salah. Ini adalah pasangan SBY-JK yang memenangkan pemilu presiden pertama. Ini ada mobil Toyota Alphard di sini. Kemungkinan besar ini mobil yang digunakan Pak SBY di masa itu ya. Kemudian kita menuju ke ruangan di mana Pak SBY menjabat 5 tahun pertama sebagai Presiden Republik Indonesia. Ini replika Istana Negara. Nah, ini adalah masa pemerintahan awal. Ini baju-baju Pak SBY di masa itu, di masa menjadi presiden pertama ya, ketika berkunjung ke daerah-daerah. Dan ini adalah ruang kerja Pak SBY ya, selama jadi presiden. Nah, kita lihat ruang kerja Presiden SBY. Seperti ini lor. Itu mejanya, meja beliau. Kemudian ini kalau beliau mengadakan meeting terbatas, sedang merumuskan kebijakan negara itu dari tempat ini. Ini kursi kalau ada tamu, tamu pribadi maupun tamu kedinasan. Nah, kita menuju ke ruangan berikutnya. Ini adalah hal-hal yang sudah dikerjakan beliau selama 5 tahun menjabat presiden di periode 1 ya, dari 2004 sampai dengan 2009. Kemudian juga 2009 yang mana nanti akan terlihat beliau memenangkan pemilu presiden dengan telak, karena pada masa pemilu presiden kedua jabatan beliau itu beliau berhadapan dengan Pak JK yang awalnya menjadi wapres beliau, tapi kemudian Pak JK macung sendiri ya dengan Pak Wiranto. Ini ada gerobak bakso dan itu ada becak yang menandakan ada lompatan ekonomi kreatif di masa pemerintahan beliau ya. Nah, kembali ke proses politik tadi, pada pemilu presiden kedua Pak SBY berpasangan dengan Budiono, pada masa itu Gubernur Bank Indonesia. Kemudian Bu Mega berpasangan dengan Pak Prabowo. Nah, itu awal mula ada perjanjian batu tulis. Nanti pada pemilu berikutnya PDI akan mendukung Prabowo, seingat saya dulu begitu. Cuma tidak tahu waktu itu di Pilpres 2014 ternyata Bu Mega mengajukan Pak Jokowi. Makanya ada semacam perasaan gimana. Ini adalah miniatur apa-apa atau maket apa-apa yang sudah dibangun Pak SBY pada masa kedua pemerintahan beliau. Jika ada kegagalan 1-2 itu wajar, akan tetapi masih sangat banyak keberhasilan yang sudah dilakukan oleh beliau. Cuma kadang bagi para hater
justru kegagalannya yang digembar-gemborkan tanpa sekalipun mempublis apa yang menjadi keberhasilan beliau. Nah, di masa beliau ini peralatan militer canggih didatangkan ya, dibeli seperti Panzer, tank-tank, meriam dan lain sebagainya. Ada perbaikan-perbaikan senjata tempur atau peralatan militer, peralatan perang yang memang sudah usang. Ya, beliau berbasis militer yang kuat, jadi wajar kalau kemudian mengupayakan itu. Seperti jet-jet tempur dan lain sebagainya. Nah, ini pansernya. Nah, ini adalah periode kedua beliau pilpres itu. Berpasangan SBY Budiono, kemudian itu 60,80% luar biasa, Bu Mega 26%, sisanya Pak Yusuf Kala, Pak Wiranto. Nah, seperti ini. Ini ada semacam diorama atau apa ya, film animasi 3 dimensi. Saya dibawa masuk ke sini yang menceritakan tentang tsunami dan lain sebagainya. Bisa dilihat pada bagian itu, Dulur. Nah, itu masa awal beliau jadi presiden kan sempat gempar karena peristiwa tsunami Aceh. Nah, ini pemberantasan terorisme pada masa pemerintahan beliau. Terbunuhnya Nurdin M. Top ditembak dan lain sebagainya, itu Densus 88 itu di masa pemerintahan beliau sepertinya. Seingat saya begitu. Nah, kita menuju ke ruangan ini di mana beliau melakukan pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Jadi orang kalau melihat beliau terindikasi KKN dan lain sebagainya, presiden satu-satunya yang memenjarakan besannya cuma beliau. Kita menuju ke lantai kedua ya. Lantai kedua ini di gedung timur atau gedung 2. Bagian 1 lantai 2 itu justru ada di timur. Di ruangan ini kita akan menuju ke koleksi-koleksi yang sangat disukai atau hobinya Bu Ani pada masa itu ya. Atau kegiatannya Bu Ani pada masa itu. Seperti ini, kunjungan-kunjungan kenegaraan, kemudian tugas-tugas ibu negara dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Ada juga nanti dipajang kesukaan Bu Ani Yudhoyono tentang bunga ya. Beliau itu, Bu Ani itu kan sangat menyukai bunga. Tapi kita melewati keindahan lorong-lorong ini dulu. Dipajang berbagai macam dokumentasi yang sudah dikerjakan Pak SBY juga Ibu Negara, Ibu Ani Yudhoyono pada masa itu. Nah, itu bagian tengah itu adalah bunga-bunga yang menjadi kesukaan Bu Ani di masa lalu. Termasuk juga dipajang masa-masa akhir kehidupan Bu Ani ketika terserang sakit di rumah sakit Singapura, termasuk juga dokumentasi kata-kata betapa mendalamnya kedukaan Pak SBY beserta keluarga atas meninggalnya Bu Ani Yudhoyono. Nah, ini salah satu inovasi yang dicetuskan oleh Bu Ani adalah mobil pintar. Mobil terbuka dengan isi buku-buku atau perpustakaan keliling itu di masa Bu Ani. Nah, ini terdokumentasi organisasi yang ditekuni Bu Ani. Nah, ini adalah kata-kata Pak SBY setelah wafatnya Bu Ani pada tahun 2019. Itu dipajang sepeda yang sering digunakan Pak SBY dan Bu Ani berboncengan. Ini foto-foto beliau. Bu Ani itu memang punya hobi fotografi ya. Bu Ani SBY, Bu Ani Yudhoyono itu hobi fotografi. Nah, olahraga juga. Nah, ini Pak SBY itu terkenal dengan kecintaannya terhadap olahraga voli. Makanya sampai sekarang beliau mempunyai klub voli Lavani itu. Lavani itu Love Ani. Nah, kita masuk ke ruang perpustakaan SBY atau ini SBY Library yang ada di tempat ini. Koleksi bukunya ribuan ya. Koleksi bukunya ribuan dan ini boleh bebas dibaca di tempat ini atau di ruangan ini. Tidak untuk dipinjam dibawa pulang ya. Fasilitas bacanya juga lengkap. Ini ada lampu meja, lampu baca seperti ini. Jadi nyaman sekali kalau teman-teman bisa atau pengen berkunjung membaca-baca buku di
perpustakaannya Pak SBY ini. Nah, setelah dari perpustakaan kita akan menuju galerinya, atau apa ya, galeri, pokoknya galeri lah. Kita lewat koridor lagi karena galeri itu ada di lantai 2 gedung 1 ya, terbalik ya. Lantai 2 gedung 1 ini kita sudah pintu keluar dari perpustakaan. Kita melewati lorong ini, koridor ini. Nah, ini kita disambut petugas-petugas yang ramah menuju ke galerinya Bu Ani. Di galeri ini akan disimpan banyak hal ya. Ini kendang Kiai Tawangalun. Nanti kita review tersendiri ya. Untuk ada patung Pak Dirman juga. Untuk kendang Kiai Tawangalun nanti kita dokumentasikan sendiri. Nah, ini galerinya, kita masuk. Ini adalah foto-foto keluarga Pak SBY, termasuk juga lukisan-lukisan Pak SBY. Nah, kita masuk ke ini, koleksi-koleksi batik, koleksi-koleksi baju dari Pak SBY juga, terutama Bu Ani ya. Itu baju-baju daerah, kemudian batik-batiknya luar biasa. Ini batik tulis semua. Batik tulis semuanya. Ada keterangan-keterangan yang jelas di ini. Nanti teman-teman pengunjung bisa membacanya untuk lebih tahu ya, detail. Nah, ini koleksi-koleksi batiknya kita kelilingi ya, luar biasa, indah sekali dulur-dulur. Kemudian kita menuju ke ruangan berikutnya. Ini adalah lukisan-lukisan karyanya Pak SBY. Lukisan-lukisan karyanya Pak SBY semuanya ya. Bisa kita lihat seperti ini. Nanti akan ada tanda tangan Pak SBY juga di lukisan itu. 2 ruangan penuh ini menjadi tempat memajang karya Pak SBY. Nah, ini ada tanda tangan SBY 2023. Termasuk ini juga sebagian, tapi kalau yang ini sudah lukisan yang dikoleksi dari para pelukis-pelukis ya. Kita menuju ruang berikutnya. Ini adalah benda-benda seni koleksi dari almarhum Bu Ani Yudhoyono. Termasuk juga lukisan, kemudian manik-manik dan lain sebagainya. Memerlukan waktu kurang lebih hampir 3 jam saya menikmati ruangan di sini. Luar biasa. Mari berkunjung ke Museum SBY dan Galeri SBY Ani. Oke, ini kunjungan kita ke Pacitan. Di museum juga galerinya Pak SBY Bu Ani. Sebuah ungkapan dan juga tanda cinta yang luar biasa ya. Ketika Pak Harto mewujudkan citanya pada Putin dengan membuat taman mini, Pak SBY mewujudkan rasa cintanya pada Bu Ani, salah satunya dengan membangun museum ini. Untuk sedulur semuanya, silahkan datang ke tempat ini. Banyak sekali yang bisa dilihat dan juga dipelajari di Museum Art Galeri Pak SBY Bu Ani yang ada di Pacitan. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.